Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Izinkan saya memperkenalkan diri saya dan menjelaskan deskripsi mata kuliah saya sebagai salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dasar tahun 2001. Nama saya adalah Afridah Hanum MPD. Saya adalah peserta pada program studi di Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan Ilmu dan Ilmu Pendidikan Universitas Iskandar Muda. Adapun deskripsi mata kuliah yang saya ajarkan yaitu mata kuliah evaluasi pendidikan dengan kodenya MSD 201 dengan bobot 3 SKS dan berada pada semester 3. Jumlah pertemuan itu ada 14 pertemuan, di mana ada penambahan yaitu nanti ada UTS dan UTS dan total keseluruhannya itu ada 16 pertemuan. Adapun capaian lulusan setelah mengikuti pembelajaran ini, yaitu mahasiswa diharapkan mampu merancang dan menyusun evaluasi hasil pembelajaran peserta didik. Dan capaian mata kuliah di sini adalah yang pertama, mahasiswa mampu membedakan antara pengukuran penilaian dan evaluasi dalam pembelajaran. Yang kedua, menjelaskan ranah pendidikan berdasarkan teks penunjuk dan cara penilaiannya. Yang ketiga, alat ukur tes dan kualitas tes. Yang keempat yaitu skala penilaian atau konversi skor. Yang kelima itu ada menjelaskan penilaian unit kerja, proyek, produk, dan portofolio. Selanjutnya, deskripsi mata kuliah yaitu keseluruhan adalah yang pertama itu membahas tentang makna dan kedudukan evaluasi dan pembelajaran, hakikat, tujuan, mengelompokkan alat ukur, pengembangan nilai tes baik itu secara objektif atau subjektif, serta mengembangkan penilaian non-tes seperti angket, wawancara, dan portofolio. Selanjutnya, ada pun kualitas alat penilaian itu yaitu validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya beda. Aktivitas yang dilakukan dalam perkuliahan ini yaitu mengembangkan alat evaluasi secara berkelompok sehingga mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan ini mampu merancang dan menyusun instrumen evaluasi pembelajaran. Adapun uraian materi pokok pada perkuliahan ini yaitu ada pengukuran, penilaian, evaluasi, subjek, objek setelah evaluasi, ranah pendidikan dan hidup, alat ukur tes, kualitas tes, alat tes objektif, non-tes dan skala penilaian, dan yang terakhir adalah penyusunan instrumen evaluasi. Adapun penyampaian materi di sini adalah saya menyediakan buku atau bahan ajar di mana yang sudah saya rangkum materinya setiap pertemuan. Di dalam buku ini terdapat yaitu soal yang harus dikerjakan mahasiswa dan kerja mahasiswa, di mana di dalamnya itu terdapat studi kasus hasil belajar siswa sehingga mahasiswa dapat berdiskusi dalam kelompok kecil dan mampu mempresentasikan hasil kelompok mereka sehingga presentasinya pun juga akan dinilai secara keseluruhan oleh mahasiswa-mahasiswa yang lain. Jadi kemudian ada metode pembelajaran saya yaitu ada ceramah, presentasi, diskusi, penugasan individual dan kelompok, adanya juga model pembelajaran problem based learning dan blended learning. Oke, perangkat pembelajaran saya gunakan sebenarnya sini ada dua, yaitu via Zoom dan Google Classroom. Via Zoom adalah saya gunakan ketika saya mengajar secara tatap muka, baik itu secara online. Di Universitas Iskandar Muda juga, kami di Aceh juga ada karena penurunan levelnya juga ada perkuliahan secara luring. Ya, jadi tatap muka di sini ada tatap muka secara online. Kemudian ada juga Google Classroom media pembelajaran saya. Media pembelajaran Google Classroom di sini adalah saya meng-share bahan dan juga saya mahasiswa juga mampu dan mudah mengumpulkan tugasnya pada Google Classroom dan sebagai saya dosen juga dapat men-share nilai yang telah mereka kumpulkan tugasnya. Nah, di Google Classroom ini juga mahasiswa juga mampu dan dapat langsung melihat setelah mengerjakan tugas, mereka langsung dapat nilai yang telah saya periksa. Nah, kegiatan UTS UTS dan UAS itu juga saya memberikannya di Google Classroom. Setelah mahasiswa selesai mengerjakan tugas, menyelesaikan ujiannya juga langsung nilainya dapat mereka tahu hasil yang mereka peroleh. Nah, di sini juga ada gambar kuliah, tapi di sini adalah bukan sebagai perangkat pengajar, namun sebagai alat komunikasi dengan mahasiswa tentang kegiatan perkuliahan atau diskusi kecil tentang perkuliahan yang
yang mereka mungkin ada yang sedikit merasa kurang paham dan sebagainya. Nah, metode penilaian saya di sini adalah sebenarnya ada kuis, nilai kuis, di mana nilai kuis ini ada poinnya, ada persentasenya juga, tapi yang lebih sifatnya itu adalah ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Kemudian sistem penilaian di sini adalah ada bobot nilai, itu sebesar terhadap 15%, dan nilai penilaian sistem penilaian ini adalah penilaian ya keseluruhan yang sudah ditetapkan atau mengacu pada patokan yang sudah ditetapkan di Universitas Islam Muda. Bobot nilai itu ada 15%, tulis 15%, tulis 20%, UTS 25%, UAS 35%. Dan juga setelah nilainya dikotakkan, mereka siswa juga langsung dapat menilai nilai hurufnya, yaitu A itu harus sebesar 87 sampai 100, dan dapat dilihat dari slide yang saya berikan. Nah, bagaimana proses saya mengajar itu ada pada video ini. Sama ya, bagaimana proses metodenya ya. Nah, ini kita lihat Kak. Nah, jadi yang tadi saya beri contoh Kak, ada kala evaluasi itu diberikan di awal, ada kala di akhir. Bukan evaluasi sih sebenarnya, tesnya diberikan di awal atau di akhir. Tidak lain adalah untuk memberikan satu pembedaan antara sebelum dan perbandingan sebelum dan sesudah. Ya. Nah, nanti sejalannya waktu itu kan pertama kemampuan awal. Anggaplah siswa itu nggak tahu apa. Begitu dia melewati proses pembelajaran, ada bimbingannya, misalnya ada praktikumnya, kemudian dia ada. Jadi ini tadi adalah satu proses pembelajaran. Ya, kenapa ada kemampuan awal itu di bawah, kok ada tangga? Itu karena memang kemampuan dasar. Sekurang-kurangnya misalnya siswa kalian sebelum masuk nih, misalnya hari ini, materinya di besok. Jadi tutup hari ini itu sampaikan ke anak-anak bahwa besok kita materinya ini ya, tolong dipelajari yang bab ini misalnya. Jadi pemahaman awal dia setidaknya udah ada, ya, nggak sama sekali nggak tahu. Ya, entah walaupun nanti di lapangan seperti apa, pokoknya tugas kita sebagai guru menyampaikan ke siswa. Ya. Nah, baru setelah ada kegiatan proses pengajarannya, apakah kita berikan bimbingan dia, atau kita kasihkan praktikumkah dia, ataukah dia belajar materi atau kelompok, terjadilah satu proses pembelajaran. Maka di akhir pembelajaran itu, kok dibilang wajib lah, ya, hukumnya wajib. Kenapa? Di situ baru kita bisa tahu, kita ukur kemampuannya itu, pembelajaran itu sukseskah dia, apakah dia punya kendala, apakah dia punya kekurangan, sebagai feedback atau kalau ukur lagi ke gurunya bahwa itu perlu diperbaiki atau tidak, dievaluasi kemudian, gitu ya. Ada pertanyaan? Mau ingin menanyakan? Ya. Tadi kan Ibu ada bilang situ ada kemampuan awal bukan? Menurut Ibu, kalau kemampuan yang tadi Ibu contohkan kan nol, saya belum tahu gitu kan. Tapi kalau di sini kemampuan awal itu dia udah memiliki miskonsepsi Bu. Jadi sebagai kita gurunya itu langkah bimbingan praktikum belajar mandiri lebih mudah kita buat anak mengerti yang kemampuannya tadi nol atau yang sudah masuk miskonsepsi. Beda posisinya Kak. Kalau dia itu miskonsepsi, artinya dia pernah punya konsep loh, tapi konsepnya itu sedikit keliru. Jangan salah itu. Kurang benar. Iya,